بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Alhamdulillah para jamaah, bapak kalian ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah di kesempatan malam hari ini kita kembali dipermudah, diberi pertolongan oleh Allah untuk hadir dalam majelis yang mulia pengawasan rutin malam Kamis, kembali mengkaji bahasan-bahasan penting dalam agama kita ini yang kita rutin mengkaji kitab hadis saking kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi dan juga dari Al-Quran yaitu tafsir surat Yasin, yang dimana kesempatan malam hari ini insyaallah akan kita kaji terlebih dahulu tafsir surat Yasin ayat 55, 56 dan 57. Kemudian setelah itu nanti kita masih lanjut dengan bahasan tentang masalah riba. Baik, mohon dibacakan surat Yasin 55 sampai 57. Mas Edi, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka.
Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Baik, kita lihat tafsir saking surat Yasin ayat 55 sampai 57. Semoga kita lihat di buletin yang telah dibagi. Kita lihat kesimpulan saking ayat dari ayat 55, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk surga pada hari tersebut fi syughul, benar-benar berada dalam kesibukan karena sibuk menikmati berbagai kesenangan yang ada nanti di surga ketika mereka masuk dalam surga. Coba dibahasan nomor 1 kesimpulan. Yang dimaksud penghuni surga dalam keadaan sibuk, kata Al-Hasan Al-Basri, mereka sibuk menikmati kenikmatan yang ada di surga, sedangkan penduduk neraka sibuk dengan azab di neraka. Ibnu Kisan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah di surga mereka sibuk berziarah, berkunjung satu dan lainnya. Tafsir Al-Baghawi. Baik. Di surga, penduduk surga itu sibuk menikmati kenikmatan yang ada di surga. Sedangkan penduduk neraka juga sibuk karena mereka itu disiksa dalam neraka. Ini dikatakan oleh Ibnu Katsir dari perkataan seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Sedangkan Ibnu Kisan itu mengatakan di surga mereka sibuk saling mengunjungi satu dan yang lainnya. Jadi nanti di surga bisa saling berkunjung. Tiang panggang kali tiang pelayan misalnya, oh ini sama-sama di surga. Oh dulu ketemu ketika pengawasan malam Kamis. Berkunjung satu dan yang lainnya. Oh ini tiang Bantul, okay, kali tiang Gunung Kidul. Ya, nanti berkunjung juga satu dan yang lainnya. Namun syaratnya apa? Masuk surga. Kalau nggak masuk surga ya nggak bisa saling mengunjungi. Ya. Jadi ini seperti lebaran lah. Ya, ketika lebaran saling kunjungi seperti halal bihalal lah istilah wong kene. Namun sebenarnya ini kelanjutannya. Hum wa aswajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka itu nanti bersama azwajihim, bersama dengan pasangan-pasangan mereka. Jadi tadi disebutkan mereka itu sibuknya dengan siapa? Sibuknya di sini diantaranya kenikmatannya itu adalah karena sibuk dengan istri-istrinya di surga. Bapak istrinya berapa sekarang? Bersiji. Gak ada sini buat dua istrinya sini ngaji bareng-bareng gitu. Apa papat sisa? Pak Sudar? Wah, saya satu aja. Jangan ini goda-goda saya loh. Mau itu teriak gue. Kayaknya mau nambah. Ini lagi bahas tentang surga ini. Ada protes ibu-ibu itu. Soalnya kalau kiainya di atas itu pada istrinya banyak, nanti yang bawa-bawa pada ikut-ikutan. Mendingan siji wae nih Gus. Rampung. Kenikmatan di surga itu diantaranya istri-istri di sini. Di sini disebutkan azwajihim. Padahal sekarang bapak istrinya itu satu. Namun di sini disebutkan mereka senang penuh dengan kesibukan dengan istri-istri mereka. Di sini bentuk plural, bentuk jamak. Jamak itu dalam bahasa Arab itu lebih daripada 3, 2 ke atas. Ya, lebih daripada 2. Jadi 2 ke atas itu namanya jamak. Jadi bentuk ini mereka dan istri-istri mereka berarti istri mereka itu banyak. Berapa istri di surga? Pengen berapa Bapak? 70. Pengen siji? 70 ya. 70. Saya ini bocone per siji kok pengen ketemu. Kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada yang sebutkan
wa yuzawwaja minal huril ain. Dan dia nanti akan dinikahkan dengan hurul ain, yaitu bidadari-bidadari. Hur itu artinya gadis, ain itu enak dipandang. Wah, ini cerita tentang bapak pokoknya ini saya ini. Di sini yang didapatkan ini adalah gadis perawan. Ya, yang didapatkan sini adalah gadis perawan. Saya tadi baca-baca hadisnya, Masya Allah ini kalau mau lihat, ini baru pipinya saja ini. Pipinya itu mengkilap, kaca pun kalah. Masya Allah. Mengkilapnya itu kacanya pun kalah. Coba lihat istrinya seperti itu sekarang. Hah? Kusut. Tapi kusut jadi sayang tak. Di sini dapatkan satu riwayat menyebutkan tadi hurul ain atau kita sebut bidadari di surga itu didapati 72. Masya Allah, 72 loh. 72. Namun sekarang kalau 72 ini ternyata dalam riwayat yang lainnya disebutkan satu hari itu bisa menggauli hingga 100. Ya, satu hari itu bisa 100. Satu hari loh. Kekuatannya dari mana? Minum obat apa sekarang coba kalau bisa 100 kayak gini? Satu saja. Soalnya saya pernah ditanya sama kepala KUA juga nih dulu. Pas lagi depan bubadinya Pak Imawan lagi, saya sudah diam, saya nggak bisa jawab apa ini, aduh. Ustaz, gimana hukumnya pakai obat kuat? Waduh, ini depan bubadinya saya jawab ini gimana? Hadir gak ini? Hah? Betul hadir? Oh, hadir di bawah kayaknya. Coba lihat di sini. Ini satu hadis menyebutkan innar rajula la yasilu fil yaumi ila mi'ati azra. Seorang laki-laki itu nanti di surga satu hari itu mampu menggauli 100 bidadari. 100 ibu-ibu, Masya Allah. Ini satu, kalau di dunia ini 2 istri saja itu bisa tukaran loh satu hari. Ini jangan bayangkan di surga. Surga itu nggak ada orang itu dendam, iri, tukaran, ya camba-cambaan itu nggak ada sama sekali. Ya, nggak ada kayak gitu. Ini kalau 2 itu sudah tukaran kan? Ini 100. Jadi jangan bayangkan di surga itu gimana nanti mau meladeninya itu gimana, jangan khawatir. Riwayat yang lain menyebutkan bapak-bapak itu nanti punya 100 kekuatan daripada kekuatannya di dunia. Punya 100 kekuatan. Bapak cuma geleng-geleng aja, Masya Allah. Nggak pakai extra jus, nggak pakai madu, nggak pakai habatus sauda. Ini nggak pakai obat-obat kuat loh di sini, nggak ada istilah obat-obat kuat di sini. Terus istri-istrinya nanti jadi apa nanti di surga? Istri-istrinya itu nanti jadi ratu. Alhamdulillah. Jadi tetap ketemu nanti di surga. Jadi jangan berdoa seperti ini, wah aku ora pingin karo bojoku nanti. Ya Allah, jauhkanlah ya Allah dari istriku yang cerewet. Itu nggak mungkin. Ini nanti istri ini kalau bareng-bareng di surga itu jadi bosnya. Bidadarinya itu nanti manut pada ratunya ini loh. Jadi 70 tadi itu ratunya yang merintah. Ini nanti bosnya ini para istri yang ada sekarang. Kembali lagi jadi nom. Yang tadi saya sebut bidadarinya itu, ya ini istrinya, pipinya tadi itu kayak kocok, ya lebih mengkilap lagi daripada itu. Jadi nggak tuwek lagi seperti sekarang. Jadi nggak keriput lagi seperti sekarang. Ya itu kembali lagi, Masya Allah itu ayunya bukan main. Dulu umur 25-30 kembali lagi ayu seperti itu. Ibu-ibu ketemu suaminya kayak gini lagi.
Ya, yang tuwek-tuwek ini ketemu lagi ini. Ya, yang keriput-keriput ketemu juga sama. Ya, itu. Ya, jadi intinya tadi dikatakan fi syughulin fakihun, itu maksudnya mereka sibuk dengan bidadari dan dengan istri-istrinya nanti di surga. Sibuknya seperti itu. Karena mesti digilir itu tadi 100 kan? Iya toh? Satu hari 100. Jadi ini gilirannya makanya sibuk sekali. Jadi di dunia 1 saja nggak masalah lah. Yang penting di surga itu 100. Allahumma amin. Bapak gue senyum-senyum. Ora apa-apa ya aku siji saya seperti sesok. Ya. Minimalnya berapa? Orang yang terakhir masuk surga, terakhir keluar dari neraka, itu minimal istrinya 2. Ya. Minimal istrinya 2. Kesimpulannya itu minimal istrinya 2 selain istri yang ada di dunia. Berarti kalau tambah istrinya siji ya berarti 3. Ya, cukup dah? Cukup. Kalau pengen nambah lagi, boleh nambah lagi. Karena di surga itu serba nikmat. Nggak ada itu nanti. Jadi nggak usah ditanya, wah terus nanti saya mandi junub gimana? Nggak ada mandi junub lagi. Nggak ada mandi besar. Ya, nggak ada mandi besar. Nggak ada pipis. Terus kalau malam dingin-dingin gimana? Nggak ada malam. Karena kalau malam butuh listrik, ya. Kalau butuh listrik, kadang-kadang PLN-nya mati gimana? Ya. Jadi serba kurang kalau itu ada malam. Maka di surga itu semuanya siang, nggak butuh penerangan. Kalau penerangan malah jadi kurang itu surga. Nih, jadi jangan bayangkan nanti malamnya tuh bagaimana dia, siangnya tuh gimana, hujan ada nggak ada serba susah itu di surga nggak ada. Yang serba susah itu di dunia. Ya hujan 3 jam wes banjir. Iya kan? Iya. Ya, tempatnya siapa? Ya, hujan cuma sebentar saja sudah banjir. Nggak ada di surga itu banjir itu nggak ada. Pokoknya semuanya itu penuh dengan kenikmatan. Terus yang berikutnya. Yang kedua. Maksud ayat 56, mereka dan istri mereka berada di naungan pohon-pohon, bertelekan atau berbaring di atas dipan-dipan. Jadi punya dipan kan? Punya? Dipannya dari apa? Kayu jati paling. Ya. Ini gambarannya bukan seperti itu, namun kata para ulama, ya. Coba dilanjutkan lagi, muttaqiina. Muttaqiina yang dimaksud disebutkan dalam tafsir surat Al-Kahfi ayat 31, yaitu bersandar. Jadi ada surat Al-Kahfi ayat 31 juga penyebutannya sama, artinya itu bersandar. Terus ada juga yang mengartikan berbaring atau duduk bersila. Ada juga yang mengartikan berbaring, jadi bisa berbaring, bisa berduduk bersila. Terus Al-Araik bentuk plural dari kata arikoh. Arika. Ya, terus secara bahasa maksudnya tempat duduk panjang yang ada sandaran seperti sofa. Di rumah punya sofa? Terus saya nggak punya. Punya sofa? Kalau nggak punya di sekarang, ini di surga ada. Ya, di surga ada. Sofanya itu istimewa. Coba dilanjutkan. Namun secara jelas yang dimaksud arikah adalah ranjang yang berada di bawah hajalah, yaitu rumah seperti kubah yang dihiasi dengan kain dan penutup seperti kamar mempelai. Tahu kalau orang itu manten, ya sekelilingnya kan dihiasi dengan kain gitu kan, terlihat mewah sekali, cantik sekali. Nah, gambaran ruangannya seperti itu. Itu baru gambaran loh. Kita mau gambarin seperti itu pun di surga tetap minimalnya 10 kalinya. Jenengan ini bayangkan apa itu di surga, gelasnya kayak apa, ruangannya seperti apa. Bayangan kita itu minimal 10 kalinya dari bayangan kita.
itu paling jeleknya itu 10 kalinya. Karena ini jatah untuk penduduk surga yang paling terakhir masuk surga. Dan ini juga jadi dalil. Kalau saya tadi sebut penduduk surga paling terakhir, maka sebagian kalangan yang katakan kalau orang sudah masuk neraka nggak bisa keluar-keluar lagi, ini pemahaman keliru. Kenapa keliru? Bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis. Sebagian kalangan tuh yakini kalau sudah masuk neraka nggak bisa keluar-keluar. Ini pemahaman fatal sekali. Dan ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bertentangan dengan ayat Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang masuk neraka masih ada iman, kecil saja imannya, dia disiksa dulu atas kehendak Allah, dibawa masyiatillah, dibawa kehendak Allah. Setelah rampung siksanya, maka dia punya jatah juga untuk masuk surga. Yang penting dia orang yang bertauhid. Yang penting bukan orang kafir. Yang penting bukan orang musyrik. Dia punya tauhid, kalimat la ilaha illallah dalam hatinya itu masih ada dan benar, maka punya jatah untuk masuk surga walaupun mampir terlebih dahulu di dalam neraka. Maka orang yang masuk surga itu ada 2 macam kata para ulama. Ada yang masuk surga langsung bi ghairi hisabin wala azab, tanpa ada hisab, tidak ada perhitungan, tanpa ada siksa. Dan ada yang terlebih dahulu masuk dalam neraka, namun ujung-ujungnya juga masuk surga. Pingin sing pertama langsung masuk? Langsung? Apa yang kedua mampir dulu? Bok ngerti neraka atau seperti apa gitu? Enggak? Ya? Enggak usah ngerti-ngerti gitu. Enggak usah pakai pengalaman-pengalaman. Itu enggak ada ringannya itu di neraka. Siksanya itu enggak ada yang ringan. Semuanya serba berat. Makanya kalau minta surga, minta pada Allah, ya Allah masukkanlah saya dalam surga. Minta surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Minta juga dimasukkan dalam surga langsung, tanpa mampir dalam neraka. Minta surga seperti itu. Maka kita kembali tadi, ini tentang keyakinan kita yang benar. Kalau sudah masuk neraka masih punya iman, sekali lagi masih punya iman, masih punya jatah untuk masuk surga meskipun belakangan. Seperti ini yang tadi saya sebut, minimal dia dapat kesenangan di surga itu 10 kali dari yang dia bayangkan. Kita bayangkan istananya seperti ini, bayangkan airnya seperti ini, bayangkan bidadarinya seperti ini, tetap itu 10 kali yang kita bayangkan surga yang kenikmatannya kita akan dapatkan seperti itu. Jadi kita nanti bertelekan di sofa yang disebut tadi arika. Lalu ruangannya itu dibuat sangat-sangat indah. Dan gak bisa kita bayangkan seperti manten di dunia, itu gak bisa. Apalagi di sini kalau ingatkan, ini sekaligus juga ini tadi disampaikan oleh kepala KUA di Panggang ini. Ya, karena tadi habis ijab kabul ada yang akad nikah. Bapak ibu-ibu sekalian, tolonglah ini kita berusaha mengurangi kasus-kasus nikah dini alias sudah isi dulu baru nikah. Sering nggak di sini? Sering banget. Ini kasus di mana-mana seperti itu terus. Bahkan proses nikahnya ini super kilat. Aturan kecamatan ini tidak boleh kurang dari 10 hari. Ini karena sudah isi penuh. Penuh alias sudah sebentar lagi, tinggal sebulan. Ya, ada nggak kasus kayak gini? Tinggal sebulan baru ketahuan loh. Ada. Sering sekali seperti dengarnya. Ini tadi diingatkan oleh kepala KUA, tolong Ustadz diingatkan para jamaah
agar kasus-kasus semacam ini tidak terulang lagi. Minimal kita itu minimalkan buat angkanya itu jadi kecil, terutama di Gunung Kidul, di Panggang, Purwosari, Palian, Sabtosari, Pelayan dan lainnya. Ini berusaha mulai dari takmir, tokoh-tokoh masyarakat itu perlu ingatkan. Dan kalau sudah seperti ini, tolonglah tokoh-tokoh itu ada peringatan keras lah. Kalau saya sendiri mohon maaf, sudah berulang kali itu diundang, bahkan mau suruh saya khutbah nikahnya lagi, mohon maaf saya tidak akan pernah hadiri. Mohon maaf saya terus terang ini nggak akan pernah hadiri nikah-nikah semacam itu. Ini aib bagi saya. Ya, ini aib bagi saya, sekaligus juga hukuman. Biar yang lainnya juga pada sadar. Pernah ada yang mau suruh saya langsung minggat ke Ambon. Mohon maaf Pak, ini saya besok nanti tanggal 4 nanti mau pergi ke Ambon. Ya memang betul. Ya, saya langsung kira-kira sudah saya minggat aja pada nanti disuruh ngisi tausiah nikah. Ya, selama pas nikah, yang mendingan saya minggat dari sini daripada disuruh ngisi seperti itu acara semacam tadi. Kalau saya hadir, tanda saya setuju. Kalau ini saya hadir saya nggak mau, apalagi disuruh ijab, jelas saya nggak mau. Ya, saya nggak ridho, saya nggak setuju seperti ini. Dan kita bisa meminimalkan hal ini dengan tolonglah masyarakat ini mulai sadar. Hubungan-hubungan sing ora halal sebelum akad. Ya, sebelum akad, sebelum ijab itu tolong diperkecil. Contoh, ini saking kawat juga meminta untuk disampaikan. Tolonglah nggak usah nyantri-nyantri. Kertas nggak nyantri nih? Kalau masih ada itu tolonglah nggak usah seperti itu. Antara lamaran juga dengan nikah itu kalau bisa nggak usah sampai setahun, 2 tahun, 6 bulan, terlalu lama sekali. Kalau saya jadi yang pengen nikah saya nggak tahan, jujur. Masya Allah itu fitnahnya besar sekali loh. Mana coba yang nom-nom ini coba disuruh 6 bulan coba nahan. Oh nggak kuat kalau zaman ini. Ini zamannya Facebook, zamannya YouTube, zamannya WhatsAppan, SMS ora payu. Ini zaman sudah rusak loh sekarang ini. Apa-apa kita bisa lihat gratis, tis. Cuma lewat HP loh ini. Sepenting ono paket. Paketannya berapa Pak? 20.000. Saya lihat 20.000 itu bisa lihat macam-macam loh. Tolonglah ini. Coba saya tanya, kalau tradisi ini masih ada, berarti laki-laki yang belajar atau di tempat perempuan gitu? Iya dah? Itu sekamar apa beda kamar? Hah? Nggak jujur wae nih. Hah? Sekamar coba. Sekamar itu malam-malam ngapain aja? Hah? Ngapain ibu-ibu? Sinau Iqra. Apa iki lho sinau surat Yasin iki lho? Maca Yasin barengan. Ya Allah, kalau saya nggak mungkin. Kalau saya sendiri itu pasti pingin. Nggak kuat itu iman. Imronnya aja nggak kuat, apalagi imannya. Ya Allah. Tolonglah ini nggak usah lagi seperti itulah. Dipercepat prosesnya, nggak usah lama-lama. Makin cepat makin baik. Makanya kadang anak-anak putri tanya sama saya, Ustadz ini kalau ada laki-laki kenalan sama saya, istilahnya itu ta'aruf nih. Ya, terus saya tanya sama perempuan itu, dia ta'aruf pingin bagaimana? Pingin cepat-cepat atau pingin lama-lama? Kalau lama-lama berarti laki-laki ini orang serius. Gak usah. Kalau pingin cepat, langsung datangi orang tua. Nggih? Serius itu namanya. Serius. Apalagi kalau sudah punya pekerjaan, datangi orang tua, Pak, saya senang sama anak bapak. Nah paling nanti kan orang tua suruh ya Taib,
nanti suruh orang tua datang ke sini lamaran aja. Iya kan? Iya. Makin cepat makin bagus loh. Setelah lamaran ini nggak usah lama-lama lagi. Paling cepat berapa? 2 minggu. Hah? 2 minggu sudah lah. Apa sebulan itu sudah paling lama sekali. Saya itu sudah nggak tahan itu kalau sudah lamaran itu. Pengen cepat-cepat loh, tenang. Ya. Saya dulu prosesnya dulu cuma 11 hari itu, karena nggak tahan memang. Iya. Ini makanya musibah di mana-mana itu hamil duluan, perutnya sudah isi. Orang tua nanti malu sendiri loh kalau seperti ini. Ujung-ujungnya orang tua malu, KUA susah, Pak Camat juga susah, tangga-tangga juga pada repot. Ya, kita malu sendiri loh kalau nggak pernah perhatian dalam masalah ini. Ya, tolong Bapak Ibu, ya, tolong inilah diperhatikan masalah ini. Terus yang ketiga. Maksud ayat 57, orang yang di surga akan menikmati berbagai buah. Orang di surga itu akan menikmati berbagai buah. Kalau sekarang itu kita susah-susah manjat. Sekarang nanti kalau di surga, pohon yang nanti akan merunduk sendiri, tinggal kita petik. Mau sambil tiduran pun nanti pohonnya kita pengen, wah saya pengen buah itu langsung turun. Jadi penuh dengan kenikmatan, mudah sekali ketika di surga. Makanya kadang pohon-pohon itu disebut dengan zilal. Berupa naungan-naungannya itu maksudnya makin merunduk. Kalau semakin kita pengen, nanti buahnya yang datang sendiri. Kalau sekarang serba susah. Ya, kalau nggak ada buah, ya tuku. Ya, nggak bisa gratis. Namun di sana Masya Allah serba gratis dan kita pengen apapun nanti akan diberikan ketika kita berada di surga. Terus yang keempat. Semua kesenangan di surga diperoleh secara sempurna. Yang didapatkan oleh yang masuk surga adalah istri yang begitu cantik, menawan, yang enak dipandang. Masya Allah. Bapak yang senang lihat yang apa? Biasanya jadi penyanyi campur sari apa jenisnya? Yang biasa nyawer itu loh. Iya kan? Bapak sering nyawer kan? Nah, ini mau dengan ini nggak ada bandingannya. Kalau kita ini kaidahnya. Siapa yang cepat-cepat ingin dapat kenikmatan di dunia, padahal di dunia ini dilarang, di surga nanti nggak dapat lagi kenikmatan tersebut. Di dunia ingin lihat semacam itu, di surga nggak dapat nikmatnya lagi. Di dunia pingin minum miras, maka di surga nanti tidak bisa menikmati miras. Maka kata namun miras yang di surga itu beda nggih. Arak atau minuman nanti yang ada di surga yang nggak memabukkan seperti di dunia. Namun ini minuman yang menyenangkan nanti ketika di surga. Kata para ulama tadi, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang buru-buru dapat sesuatu di dunia padahal haram, padahal ini nggak boleh kita dapat sekarang, maka nanti di surga dia diharamkan untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Maka jangan buru-buru. Laki-laki sekarang itu belum boleh pakai emas loh. Belum ya? Belum. Mau berupa gelang, mau berupa kalung, mau berupa cincin nggak boleh. Namun ini nanti jadi kenikmatan di surga. Sekarang kita nahan diri nggak make, di surga kita dapat. Laki-laki, bapak tidak boleh pakai kain sutra. Bapak tidak boleh pakai kain sutra. Kainnya kan halus gitu. Enak dipakai. Ini dilarang. Kita tahan diri kita, nanti di surga kita dapat namanya kain yang disebut istabrok. Istabrok ini diantara jenis kain sutra yang nanti ada di surga. Dapat kenikmatan itu nanti di surga kelak. Terus bidadari tersebut adalah bidadari bermata jelita. Masya Allah, matanya itu cantik sekali loh. Baru mata ini ya. Terus serta tergabung padanya kecantikan wajah, keelokan badan, dan kebagusan akhlak. Masya Allah, wajahnya wis ayu, badannya juga, wah yang montok-montok di dunia itu kalah dengan ini, nggak ada bandingannya. Terus kebagusan akhlak, santun lagi. Mau minta apa? Pingin sekarang mas, wah sekarang langsung gitu. Nikmat sekali, akhlaknya santun. Kalau sekarang dapat istri yang cerewet ya,
besok nggak cerewet lagi istrinya. Ya, istrinya muring-muring terus tuh kalau ngerokok tau, bapak. Nah, nanti di surga nggak akan dapat istri semacam itu lagi. Sekarang ada yang ubanan cuma gara-gara istri kan? Ada nggak? Ada juga istri yang ubanan duluan loh gara-gara suami. Itu di surga nanti nggak ada lagi semacam itu. Nanti ada buku ini ya. Saya minta nanti terakhir para takmir tolong catat jamaah yang ini ya datang rutin. Nanti akan dibagikan buku ini gratis. 50 doa yang pernah saya janjikan mengatasi problem hidup. Sing duwe utang, sing urung lunas, sing sesok pipilan, nggih. Ini doa-doanya di sini. Menghadapi istri yang cerewet misalnya, anak yang ngeyel-ngeyelan, anak sing malas sholat. Nah, ini ada di sini. Itu istri yang cerewet tadi ini doanya di sini loh, Bapak. Bisa baca di sini. Namun baginya minggu depan, ya sekarang catat jumlah jamaah yang datang. Namun baiknya per rumah, satu rumah satu nggih, biar nanti gantian dengan istri. Kan enak macam ini mau coba bareng toh. Iya, daripada sendiri, daripada satu-satu mau coba bareng Mas. Ayo mau coba bareng. Daripada nyantri bareng mendingan nanti pas sudah sah itu baru bareng. Terus yang masuk surga? Yang masuk surga tersebut akan bertelekan di atas dipan. Jadi dia bersandaran di atas dipan-dipan tadi. Terus yang dihiasi dengan kain yang dipercantik dan terlihat menawan. Ia pun bersandarkan pada dipan dengan begitu santainya. Jadi orang tuh sandaran itu, masya Allah nikmat sekali. Kayak wong malas kalau di dunia. Dia cuma gini saja, ya Allah. Ini nggak ngapa-ngapain. Ya, itu. Jadi kenikmatan yang kita rasakan sekarang itu nanti akan didapatkan di surga nanti. Gak mikir macam-macam. Kalau kita sandaran sekarang walaupun punya sofa masih mikir utang, ya kan? Masih mikir anaknya bandelnya bukan main, masih mikir suami, masih mikir kerepotan yang ada di dunia. Di surga itu tidak ada mikir-mikir semacam tadi. Jadi memang istirahatnya itu wah benar-benar rehatnya itu masya Allah sempurna sekali. Terus terlihat begitu mendapatkan nikmat dan menyenangkan. Buah-buahan yang ia rasakan begitu banyak yang bentuknya beraneka ragam seperti anggur, buah tin, delima dan lainnya. Apa saja yang ia minta di surga akan diberi. Masya Allah, ini buah yang didapatkan di surga. Tadi ada anggur, nih. Ada buah tin. Anggur mungkin jarang, larang nih, larang. Namun di surga itu masya Allah penuh dengan kenikmatan semacam itu. Ada juga buah tin, ada buah delima dan yang lainnya. Didapatkan dengan sangat-sangat menyenangkan dengan berbagai macam kemudahan nanti di surga. Ya, ini kemohon kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصى